Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-14 season yang ketiga bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini saya akan mempelajari tentang hal yang sedang hot saat ini, yaitu tentang lonjakan inflasi di berbagai negara, juga kebangkrutan di Sri Lanka, dan apa efeknya buat bursa saham. Karena katanya inflasi akan menyebabkan resesi dan resesi berpotensi menyebabkan kejatuhan bursa saham. Kita akan sama-sama belajar apa sebenarnya yang terjadi, apa penyebabnya, dan seberapa besar efeknya terhadap bursa saham, seperti itu. Saya juga akan membahas tentang topik-topik menarik beberapa minggu terakhir seperti kejatuhan UPAL atau yang kadang disebut cryptocurrency, juga tentang saham tele. Ada juga pertanyaan tentang saham tele yang ingin saya bahas sedikit, yang sahamnya digocapkan tetapi sepertinya bandarnya belum keluar semua. Juga ya hal-hal menarik tentang kondisi IHSG, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi IHSG yang lesu dan lain-lain. Oke, mari kita mulai. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, jadi tema utama kita dalam podcast kali ini adalah hubungan antara inflasi, resesi, dan market crash. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan review sedikit kondisi IHSG saat ini. Ini sampai perdagangan kemarin, IHSG bisa dibilang hampir selama bulan Juli ini, atau ini cenderung bergerak sideways, dia naik, turun lagi, dan cenderung sideways. Tapi di waktu yang sama investor lokal terus melakukan pembelian besar-besaran, atau biasa disebut investor asingnya jualan ke investor lokal. Jadi ada net sell yang besar, yang tentunya ini indikasi yang kurang baik, karena kita tahu IHSG naik kalau yang berhak menaik turunkan IHSG adalah investor asing, dan kalau investor asingnya jualan berarti semakin banyak mereka jualan, mereka semakin nggak pengen naikin IHSG. Karena ya mereka udah profit taking, karena orang yang punya duit, kalau orang jualan kan jadinya punya duit. Orang yang punya duit tentu pengen harga saham turun. Harga saham turun supaya dia beli lagi di buyback, dan itu yang terjadi. Investor asing sedang nyerapin duit lokal, jadi semakin lama investor asing udah ngumpulin duit lokal, semakin banyak duit yang ini. Jadi itu yang terjadi di tengah IHSG yang lesu, pergerakan yang sideways, asing terus keluar. Aksi jual juga terjadi di banyak saham, di BBRI asing jualan besar-besaran, di BBCA juga kita lihat, terlepas dari harga yang sideways di sini, asing terlihat secara konsisten menjual sahamnya ke investor lokal. Juga ada Mandiri juga asing jualan besar, ada BBNI. Jadi saya lupa angkanya, cuman at least sebulan terakhir ini paling tidak udah 3 atau 4 miliar uang lokal yang diserap asing dengan penjualan keempat saham ini, kayak gitu. Jadi asing jualan besar-besaran, dan investor lokal terlihat masih punya tenaga, masih punya uang untuk membeli saham-saham blue chip ini seperti BRI, BCA, BNI, dan lain-lain. Tentu itu hal yang kurang baik sebenarnya. Kalau baik tidaknya tergantung naik turunnya harga saham, karena kalau asingnya jualan ya berarti saham-saham unggulan, saham-saham berfundamental bagus di IHSG ini berpotensi untuk terus turun, seperti itu. Sampai asing lokalnya kembali jualan dan asingnya belanja lagi, seperti itu. Juga hal lain adalah kelesuan di bursa yang sangat terasa beberapa minggu terakhir. Itu Anda bisa lihat dari semua indikator, dari transaksi yang sangat rendah, apalagi di pagi hari. Kadang-kadang kalau asingnya nggak jualan besar, nggak beli besar, itu transaksi itu sangat lambat. Biasa pagi-pagi udah 1-2 triliun kayak gitu, ini baru 700 juta, 700M, 800M, seperti itu. Jadi transaksi sangat lambat, dan kami pun membuat survei gitu, seberapa besar kejatuhan, apa penyebab kelesuan IHSG dan berkurangnya minat trading investor retail. Jadi forum-forum sepi dan banyak hal indikator yang menunjukkan memang minat beli investor itu sangat turun. Kami membuat survei. Yang lucunya yang dibahas para komentator saham ternyata tidak banyak dipilih oleh survei investor retail
pada saat ini 2.163 investor. Jadi kan banyak yang mengatakan kejatuhan market, kelesuan market itu karena inflasi di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Jerman, di mana-mana kayak gitu. Jadi ternyata hanya 5% yang investor retail yang menganggap bahwa mereka nggak trading, mereka malas trading karena rasa empati mereka terhadap apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika. Ternyata hanya 5% yang menyebabkan inflasi, resesi kayak gitu, ternyata tidak menyebabkan kelesuan investor retail at least. 44% menganggap ini diakibatkan kebijakan yang mengharuskan investor retail trading sambil ditutup matanya secara total di jam market. Ya seperti di awal bulan di pertengahan bulan Juni lalu kita tahu ada kebijakan menutup mata investor lokal dari data pergerakan asing, dan sejak itu memang asing terus jualan dan lama-lama lokalnya pada ilfil, pada kesal dan malas trading. 37%, jadi dua ini mayoritas menganggap malas trading karena asingnya terus jualan, terus profit taking, dan lokalnya kalau asing terus jualan, harga terus turun kan lokalnya tambah nyangkut. Jadi lokal malas belanja saham karena duitnya sudah nyangkut semua. Jadi karena profit taking asing membuat IHSG terus turun. Itu bagi mereka yang pengen yang fokusnya adalah menyenangkan investor asing gitu. Asing jualan mereka beli, asing beli mereka jualan kayak gitu. Tapi yang ngikutin asing seperti saya juga ya tentunya jadi agak malas trading karena asing jualan. Ya saya nggak punya saham buat dijual, ya saya nggak tahu mau beli saham apa karena asing pada jualan. Jadi itu pun ini menariknya lagi hanya 1%. Jadi banyak pembahasan tentang inflasi dalam negeri, kekhawatiran resesi dan lain di dalam negeri yang mengkaitkan itu dengan pergerakan harga saham. Tapi dari hasil survei mengatakan hanya 1% orang yang berhenti trading atau malas trading, lesu trading karena kenaikan harga sembako seperti minyak goreng, cabai merah, bensin, gas LPG dan kebutuhan lainnya yang menyebabkan inflasi. Jadi ternyata inflasi dalam negeri itu nggak ngefek at least sejauh ini terhadap minat investor retail trading. Mereka lebih nggak suka nggak trading karena matanya sekarang ditutup karena asing jualan daripada inflasi, kenaikan sembako, cabai merah dan lain-lain seperti itu. 9% menganggap karena rasa bosan kondisi market dan banyaknya hal yang lebih menarik di luar market. Ini juga menarik, nanti bisa kita bahas di gathering besok, dan ada alasan lainnya. Ada juga alasan masuk yang katanya karena biaya materai, tapi dari biaya materai ini ternyata 62% setuju, 38% biaya materai itu 62% setuju, 38% nggak setuju. Jadi akibat biaya materai itu membuat orang trading jadi sedikit seperti itu. Juga ada satu lagi yang lebih banyak itu karena orang masuk kantor. Ini salah, sepertinya yang buat slide-nya salah, karena orang sudah masuk kantor secara full. Jadi intinya adalah kondisi market sekarang lesu, pergerakan terbatas, dan ini penyebabnya terbesar adalah asing yang profit taking membuat mereka yang biasa menyenangkan asing mulai kehabisan uang jadi malas trading. Mereka yang biasa mengikuti asing bingung mau beli saham apa karena asingnya terus jualan seperti itu. Dan kembali sekarang kita bahas tentang inflasi karena memang kenyataannya pembahasan sekarang semua dikaitkan sama inflasi. Kalau Dow Jones turun, dibilang karena inflasi yang begitu tinggi, kekhawatiran akan inflasi menyebabkan Dow Jones turun. Kalau Dow Jones-nya naik, misalnya dianggap kekhawatiran terhadap inflasi mereda, Dow Jones naik. Besoknya turun lagi, dibilang karena inflasi lagi. Karena inflasi yang belum mereda, belum naik kayak gitu. Harga emas naik, dibilang karena inflasi, kekhawatiran menyebabkan orang memborong emas. Jadi karena inflasi harga emas naik. Kalau harga emas turun dibilang kekhawatiran melanda perdagangan emas sehingga investor emas juga khawatir dan harganya turun dan lain-lain. Karena memang yang kenyataannya itu kecap-kecapnya kenyataannya memang inflasi sangat tinggi di Amerika dan di Eropa sana. Jadi di Amerika inflasi itu mencapai 9,1% bulan Juni. Jadi ini rekor tertinggi 40 tahun terakhir. Jadi luar biasa gitu, banyak mayoritas dari yang nonton ini kalau dari statistik umurnya di bawah 40 tahun. Jadi belum pernah dalam 40 tahun terakhir inflasi di Amerika sampai 9,1% di bulan Juni.
Di Inggris juga seperti itu, dan kebetulan keluarga saya karena tinggal di dua negara ini, di Inggris dan di Amerika, adik-adik saya, jadi dan ini dikonfirmasi oleh mereka, kenaikan harga bahan bakar, makanan, utilitas itu seperti listrik, gas dan lain itu naik luar biasa di Amerika Serikat. Dan bukan cuma di Amerika, sebenarnya ini ini menarik, terlihat di banyak negara, di Inggris 9,1, di Turki bahkan sampai 79% inflasi. Ini ada 211%, saya nggak tahu ini presiden siapa. Di New Zealand 6,9, ada 64%, di Amerika 9,1, dan banyak negara lain. Inflasinya luar biasa tinggi, tapi yang paling rendah ini seperti di Arab Saudi ya, 2,3%. 2,3%. Mungkin nanti di gathering kita bahas alasannya lebih mendetail. Cuman berita yang mengerikan juga yang juga menyebabkan sering diberitakan adalah 9 negara bisa bangkrut seperti Sri Lanka. Kita tahu Sri Lanka bangkrut, rakyatnya rusuh, menyerang istana presiden, dan presidennya kabur, mengundurkan diri lewat email dan kabur ke Singapura. Jadi itu krisis ekonomi, itu realita yang terjadi di Sri Lanka karena inflasi yang sampai ratusan persen pada saat itu. Dan dikatakan ada banyak negara yang berpotensi ikut jadi korban seperti Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Seperti jadi banyak negara-negara karena inflasi yang tinggi ditakutkan akan bangkrut seperti Sri Lanka. Apa itu inflasi? Itu kenaikan harga sembako. Harga sembako yang begitu tinggi membuat rakyat tidak sanggup membeli sembako, dan ujungnya kalau rakyat nggak sanggup, mereka bisa rusuh. Pertanyaannya sekarang yang mau kita pelajari secara lebih mendalam di podcast kali ini adalah kenapa bisa terjadi krisis ekonomi setelah pandemik berakhir. Jadi tentunya semua di sini masih ingat waktu pandemik krisis ekonomi. Kenapa krisis ekonomi waktu pandemik? Karena waktu pandemik orang disuruh di rumah aja, kegiatan ekonomi nggak bisa berjalan, tempat-tempat sepi, toko-toko tutup, orang-orang di PHK, orang-orang nggak bisa kerja semua kayak gitu. Ya, kita udah tahu semua penyebabnya. Jadi terjadi krisis ekonomi, terjadi resesi dan orang-orang susah. Itu waktu pandemik. Kita semua ngerti kenapa. Dan kenapa krisis terjadi? Karena dulu normal, terus masuk pandemik, jadi kacau semua. Jadi krisis terjadi. Kenapa ketika dari pandemik sekarang balik ke normal, krisis lagi? Bukannya dulu waktu pandemik itu krisis karena nggak normal. Karena semua berhenti, aliran uang berhenti. Sekarang aliran uang udah mulai normal lagi, toko semua udah buka lagi, show semua, nikahan semua udah bisa kembali berangsur-angsur normal lagi, semua cenderung membaik. Kenapa krisis lagi? Itu sesuatu yang menarik untuk dijadikan pembahasan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa krisis lagi ketika itu semua sudah terjadi? Jadi itu yang mau kita bahas. Jadi kita tahu kenapa waktu pandemik menyebabkan ekonomi krisis, karena orang pada nganggur, bisnis pada ditutup, orang yang menengah ke bawah nggak punya uang, nggak punya tabungan, nggak punya aset buat dijaminkan, nggak punya uang, akhirnya mereka akhirnya menyebabkan krisis ekonomi. Oke, saya bahas ini. Saya coba jelaskan seperti ini. Ini saya pernah bahas di podcast tahun lalu kalau nggak salah. Jadi kurang lebih ini sebelum pandemik. Jadi sebelum pandemik ini aliran uang. Anggaplah aliran uang itu 1.000 triliun. 1.000 triliun. Mungkin 600 triliun buat kebutuhan hidup. Apapun lah yang masuk kebutuhan hidup, sembako, BBM, minyak goreng, gas, listrik, pulsa dan lain-lain. Anggaplah dari 1.000 triliun spending utama
1000 triliun itu 600 triliun, dari 1000 triliun uang 700 triliunnya masuk kebutuhan hidup. Kayak gitu. Anggaplah 200 triliunnya masuk lifestyle sama entertainment. Jalan-jalan, beli baju baru, apalah, nonton bioskop dan lain-lain, ke mall dan lain-lain, itu mungkin bukan kebutuhan hidup tapi masuk lifestyle entertainment. Dari 700, 200-nya masuk kategori ini. Jadi sisa 100. 100-nya diinvestasikan 100 triliun. Investasi sebelum pandemik ada 2 jenis. Investasi itu investasi sektorial, buka bisnis, buka toko, beli mesin buat usaha dan lain-lain, itu investasi sektorial. Ada investasi aset. Aset itu ada aset properti, emas, paper aset dan lain-lain. Ini aliran uang sebelum pandemik. Setelah pandemi, ketika orang ketakutan, semua disuruh di rumah aja, bisnis berhenti dan lain, otomatis lifestyle dan entertainment tutup. Mall tutup, bioskop tutup, semua tutup. Tutuplah lifestyle entertainment itu. Jadi kalau dari sini tadinya 1000 triliun, ini 700, ini 200 ini jadi uang gak kepake. Ada cash 200 triliun tambahan yang gak ngalir, yang menyebabkan orang-orang yang kerja di sini nganggur. Udah itu dari 200 triliun, terus 200 triliun investasi. Tadinya investasi anggaplah 100 triliun. 100 triliun cuma karena semua tutup, begitu banyak kejelasan, orang jadi takut investasi sektorial. Ketika mall tutup, nggak ada orang kepikir buka toko baru kan. Mallnya tutup, jadi orang nggak bangun toko. Dan lain, jadi investasi sektorial terpotong besar-besaran. Anggaplah dari 100 triliun, 50 triliunnya masuk sektorial, 50 triliunnya juga nggak kepake. Jadi ada 250 triliun nganggur. Dari ini 50 triliunnya masuk aset, ada invest ke properti juga sepi di masa pandemik. Di masa orang jual rumah, orang kesusahan, orang susah jual rumah, tapi sedikit yang mau beli, properti sepi. Emas juga jatuh harga di masa pandemi, udah nggak musim invest emas. Jadi anggaplah kalau ini masing-masing 10 triliun sebulan, 10 hilang, anggap ini 20, ini 10. Jadi tadinya sebulan yang masuk paper asset, salah satunya saham, itu 20 triliun. 20 triliun tadinya sebelum pandemik. Cuma sekarang ada ini 250 triliun nganggur, ada 200 triliun nganggur, 250 triliun nganggur, 20 triliun nganggur. Jadi ada 270 triliun uang yang nganggur, yang nggak berputar. Itu sebabnya uang nganggur tersebut yang menyebabkan ekonomi masuk ke resesi. Kita sama-sama tahu 2020 tahu resesi dan pertumbuhan minus 4%. Pertumbuhan minus 4%. Orang-orang kesusahan, susah makan, dianggap the worst global recession dalam berbagai aspek. Ini resesi global paling besar. Kayak gitu. Dan pertanyaannya, kalau uang terbatas, uang nggak berputar, banyak orang yang di PHK, banyak bisnis yang mati, banyak bisnis yang tutup. Korbannya biasanya paling ini adalah menengah ke bawah. Karena mereka yang nggak punya tabungan, nggak punya aset buat dijual dan lain-lain. Yang mayoritas itu yang jadi korban kalau krisis ekonomi. Dan kalau krisis ekonomi terjadi, ancamannya adalah bisa terjadi kerusuhan. Mereka yang lapar sangat berpotensi untuk cari makan. Kalau cari makan nggak bisa, jualan nggak bisa, ngelamar kerja nggak ada, dan lain-lain, mereka bisa ngerampas makanan punya orang lain. Itu kerusuhan, mereka bisa demo besar-besaran, bisa ngacauin negara, bisa ngeruntuhin negara. Kalau kalangan menengah ke bawah ini kelaparan, mayoritas dalam jumlah besar. Kayak gitu. Terus kalau itu terjadi, itu kan kenyataan ya, itu realita. Itu realita,
memang aliran dana terhambat, uang nganggur, uang tetap ada, uang nggak berkurang ketika pandemi, uang tetap ada, cuman nganggur dan banyak orang yang biasanya setiap bulan dapat jadi nggak dapat karena di PHK dan berpotensi menyebabkan kerusuhan. Kalau berpotensi rusuh, negara punya dua pilihan. Pertama adalah menghindari kerusuhan. Cara pertama yang ekstrim adalah militer turun ke jalan. Kalau misalnya ada isu-isu, ada berita-berita, wah di daerah ini mau rusuh, militer langsung kirim. Pelaku-pelaku provokatornya yang ngajak rusuh ditangkepin semua, diculikin semua, terus mobil polisi, mobil TNI semua di luar ngejaga supaya siapa yang ini diperingatkan, siapa yang berani keluar demo tembak. Itu salah satu cara menghindari kerusuhan. Karena kalau rusuh satu dibiarin bisa nyebar. Satu kota rusuh, orang-orang yang rusuh berhasil ngejarah mall, mereka semua dapat makanan, nanti kota lain pengen ngejarah. Jadi caranya bisa pakai kekuatan, negara bisa menghindari kerusuhan dengan cara kekuatan. Cuma kita tahu itu tidak terjadi di masa pandemi kemarin. At least di Indonesia, di Amerika, yang negara-negara besar tidak terjadi. Militer nggak keluar ke ini dan di jalan-jalan untuk menghindari rusuh, nggak terjadi. Kenapa? Karena negara menggunakan senjata mereka yang lebih powerful dari militer, yaitu senjatanya apa? Yaitu uang. Kalau orang berpotensi rusuh karena nggak punya uang, ya kasih aja uang. Kalau dia nggak punya uang, nggak bisa makan. Kalau dia nggak bisa makan, kelaparan, dia marah, gampang diprovokasi, bisa rusuh, ya kasih uang, beres. Jadi itu yang terjadi kan. Di seluruh dunia, pemerintah bagi-bagi duit di masa pandemi. Di Amerika ngasih stimulus check. Sejak bulan April orang di Amerika daripada rusuh, kasih aja duit, bagi-bagi duit. Karena uang adalah senjata, saya bahas di podcastnya tentang UPAL dulu, adalah salah satu senjata utama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan suatu negara. Senjatanya apa? Uang. Kalau masyarakat rusuh, kalau berpotensi rusuh, kasih duit biar happy, biar nggak rusuh lagi. Kayak gitu. Itu juga yang terjadi di Amerika, di Indonesia. Di Indonesia juga jatuh ke dalam resesi di bulan November 2020 lalu, dan pemerintah memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Buat UMKM, buat masyarakat kecil, semua dikasih BLT, kasih duit biar nggak ribut. Pemerintah nggak bisa ngasih kerjaan, gitu. Pemerintah nggak bisa buka mall, tapi bisa ngasih duit, kan cetak aja duit. Kayak gitu. Jadi apa yang terjadi dari sisi ekonomi adalah anggaplah sebelumnya uang itu 1.000 triliun. Total uang di satu negara atau satu kota 1.000 triliun. Setelah ada stimulus, jumlah uang jadi nambah. Karena uang yang 1.000 triliun nggak ada yang hilang kan. Nggak ada yang dibakar, habis uangnya. Kebakar, nggak ada. Uangnya sama, 1.000 triliun sebelum krisis, jadi 1.000 triliun setelah krisis, uangnya sama. Cuma ditambah uang-uang baru. Ada yang bilang dari ngutang, ada yang bilang dari nyetak, dan lain-lain, itu urusan negara lah. Intinya kita semua dapat uang yang bukan rakyat-rakyat kecil, orang-orang Amerika dapat uang yang nggak tahu sumbernya dari mana. Pokoknya pemerintah ngasih duit aja. Dari mana yang nggak usah tahu lah. Udah kasih duit aja kok ribut gitu kan. Jadi uang tambah banyak. Oke, sekarang kita masuk ini yang menarik. Jadi uang tambah banyak. Tapi lockdown, orang takut, di rumah aja, WFH dan lain-lain, bioskop semua masih tutup. Jadi tadinya uang 1.000 triliun aja, lifestyle entertainment dapat 200 triliun gitu. Cuman lifestyle entertainment tetap nggak bisa dapat duit. Investasi sektorial masih sepi, properti emas masih sepi. Jadi yang naik cuman kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup pun hanya terbatas. Yang naik kan,
Karena orang nggak butuh macam-macam ketika di rumah aja, ketika ketakutan itu paling butuh masker, harga masker naik. Butuh hand sanitizer, harga hand sanitizer naik. Dulu butuh susu beruang naik. Ya gitu-gitu aja. Tergantung apa yang dibutuh itu bisa dinaikin harganya. Karena banyak duit sebenarnya, banyak duit tanpa tujuan. Karena nggak ada tujuan itu muncullah. Jadi dan karena banyak tujuan, jadi muncul ada dua jenis investasi yang nggak terpengaruh sama sekali. Sama gitu-gituan, sama corona, sama delta varian, nggak ada terpengaruh. Yaitu paper aset, saham, obligasi, dan lain-lain. Jadi inilah yang menyebabkan booming investasi. Karena duitnya banyak, tujuannya sedikit, dan ini jadi mereka ngebuat. Kayak misalnya kalau di sini tempat hiburan pada tutup semua, satu yang buka akan ekspansi besar-besaran. Karena gua bisa buka, kalian datang semua akan iklan besar-besaran. Dan harganya akan dinaikin besar-besaran karena orang nggak punya pilihan lain. Itulah yang membuat booming paper asset. Itu ya menyebabkan dan hebatnya lagi bandar-bandar saham di seluruh dunia itu ya mereka tadinya bursa saham itu selalu dikaitkan dengan ekonomi-ekonomian. Ekonomi naik, resesi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan lain. Karena mereka ngelihat peluang yang begitu besar di tengah kondisi ekonomi yang rusuh, karena ekonomi, orang pada susah, yes. Cuma kan duit banyak, pilihan sedikit. Mereka ya udah, gue putusin aja hubungan sama ekonomi. Itu yang masuk kategori stock market 2.0. Di mana hubungan bursa saham dan ekonomi berhenti, apapun yang terjadi, berapa negara manapun yang di lockdown, ekonomi yang krisis, orang-orang yang kelaparan, ratusan ribu orang yang meninggal, pengangguran besar, semua nggak peduli. Harga saham terus naik. Itu yang terjadi di Amerika dan di seluruh dunia. Harga saham terus naik karena memang itu langkah jenius dari bandar saham yang membuat bandar saham jadi tujuan aliran duit yang berlebihan ini. Sama kayak bandar masker, sama-sama bandar susu beruang dan lain, bandar saham dia lebih ahli lagi membuat orang banyak masuk ke bursa saham. Uang-uang mengalir, banyak investor baru, jutaan investor baru masuk ke bursa saham, mereka yang nggak tahu ngapain trading saham dan lain. Dan bukan cuma bursa saham yang naik. Semua aset-aset yang masuk kategori aset investasi melonjak tinggi, dari janda bolong, sepeda lipat dan lain-lain, jam mewah dan lain-lain, semua melonjak tinggi. Mereka aset-aset yang bisa dibeli dan tidak terpengaruh ini virus melonjak tinggi. Bahkan salah satu yang booming luar biasa yang memanfaatkan momentum luar biasa adalah uang palsu digital atau yang dulu sering disebut cryptocurrency, juga Bitcoin, tembus rekor tertingginya katanya ini Februari 2021 lalu diramal bakal sampai 2 miliar, melejit hingga 650 juta dan lain-lain. Harganya melonjak tinggi. Kenapa? Karena memang paper asset dan other asset ini jadi saluran uang dan orang mau masukin duitnya ditukerin saham, ditukerin upal dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, bandar saham pun itulah yang masuk stock market 2.0 yang selalu saya jelaskan. Seperti itu. Oke, itu selama pandemik. Saya udah beberapa kali jelaskan, cuman untuk membantu saya jelaskan lagi buat Anda biar Anda mengerti. Sekarang pertanyaannya, sekarang itu udah lewat. Sekarang kita masuk ke pasca pandemik, endemik atau apapun istilahnya. Pasca pandemik ini kebutuhan hidup tetap. Lifestyle entertainment semua udah buka, bioskop udah penuh. Show-show udah buka dan banyak lagi semua udah buka. Lifestyle entertainment, mall-mall semua udah buka dan seterusnya. Ini udah pulih. Investasi sektorial juga udah mulai banyak, tempat-tempat baru buka dan lain. Aset juga properti, emas, gold. Jadi pilihannya terbuka lagi nih sekarang. Uangnya jadi tujuan uang, aliran uang bisa kemana-mana sekarang. Bukan cuma itu, ada istilah yang terjadi adalah revenge spending.
Revenge spending itu apa? Jadi orang ternyata banyak ada hal di masa pandemik yang nggak bisa dilakukan dan bisa tergantikan. Seperti misalnya di masa pandemik itu orang nggak bisa ke supermarket, tapi bisa belanja online. Ternyata banyak orang ya happy-happy aja belanja online. Dulu kerja ke kantor jadi WFH, ternyata banyak mayoritas orang happy-happy aja WFH. Tapi ada satu yang nggak bisa, yang keinginan orang, kebutuhan orang, yaitu keluar, jalan-jalan, traveling, dan lain-lain. Itu sebabnya ada yang namanya revenge spending, balas dendam nih. Dulu gue nggak bisa keluar kota, sekarang gue keluar kota. Dulu nggak bisa liburan 2 tahun, sekarang gue liburan. Kayak gitu. Karena sekarang udah bebas lockdown, jadi ujungnya bahkan ini salah satu ininya adalah mudik Lebaran tahun ini adalah rekor terbesarnya sepanjang sejarah Indonesia. Jasa Marga mencetak rekor lalu lintas tertinggi 1,7 juta kendaraan. Dan banyak lagi data itu yang menyebabkan revenge spending. Jadi konsumsi tiba-tiba melonjak tinggi. Keinginan orang membeli, jalan-jalan melonjak tinggi. Konsumsi yang dulu nggak bisa dilakukan. Traveling, harga hotel, harga pesawat naik, harga hotel naik, dan lain-lain. Juga kenyataannya setelah pandemik berakhir ada unsur kebosanan investasi. Jadi banyak orang yang udah boring. Dulu kalau Anda ingat 2021, trading itu jadi lifestyle. Semua orang ngomongin saham. Sampai agak-agak alergi, semua orang ngubungin saya, yang kenal ngubungin saya karena trading saham. Semua orang ngomongin saham. Cuma lama-lama orang bosan, lama-lama gue lebih pengen liburan. Ditambah lagi ada kejatuhan upal, itu juga sangat berpotensi yang mengacaukan banyak hal, itu harga upal jatuh. Terus apa yang menarik adalah, jadi kita lihat di sini, sekarang uang udah tambah banyak. Investasi, paper asset, other, upal dan lain-lain, ini investasi gold juga harganya nggak naik, harga properti juga nggak naik, sektor real ya sudah mulai normal, lifestyle mulai normal. Yang menarik adalah kebutuhan hidup ini yang melonjak tinggi. Inilah inflasi itu dari kebutuhan hidup. Harga saham naik nggak disebut inflasi. Harga upal naik nggak dianggap sebagai inflasi. Tapi kalau kebutuhan hidup naik dianggap inflasi. Kebutuhan hidup apa dan kebutuhan hidup apa yang naik? Jadi kita ngelihat ada kebutuhan hidup, pernah orang merasa butuh hand sanitizer, butuh masker, butuh susu beruang dan lain. Tergantung siapa yang mengambil momentum, dan sekarang yang mengambil momentum adalah bandar-bandar bahan bakar oil and gas dan batu bara. Karena orang lagi revenge spending, pengen banget keluar, pengen banget jalan-jalan, pengen banget ini karena udah lama banget dikurung. Permintaan akan energi melonjak, terutama BBM misalnya melonjak. Melihat melonjak, ada duit banyak, ini gantian mereka balas dendam. Bandar oil yang harganya sempat minus waktu pandemik, melonjak tinggi banget. Bertahun-tahun gak pernah nembus 78, sekarang udah 104. Harga BBM naik. Kalau bahan bakar naik, efeknya kemana-mana. Karena semua butuh bahan bakar kan. Mau petani, mau itu butuh bahan bakar. Bukan cuma BBM, harga batu bara, balas dendam. Udah bertahun-tahun dibully mulu sama ini. Dibully sama isu-isu green energy lah, global warming, balas dendam mereka. Di tahun 2020, 2019 sebelum pandemi aja harganya $50 per metric ton, sekarang 400. Mereka ngambil momentum. Apakah permintaan batu bara meningkat sekarang dibanding sebelum pandemi? Enggak meningkat, sama aja. Cuma mengambil momentum. Lagi euforia, lagi orang pengen, berapapun dibeli, mereka goreng harganya jadi 412. Anda lihat data konsumsi batu bara nggak meningkat kok. Nggak meningkat 5 kali lipat, 8 kali lipat dibanding sebelum pandemi, nggak, sama-sama aja. Global warming tetap ada, tapi digoreng harga batu bara sama bandar batu bara.
produsen utama batu bara. Juga ada efek tambahan, cerita tambahan, yaitu perang di Ukraina. Itu juga yang seru. Perang di Ukraina menyebabkan ini, perang di Ukraina itu menyebabkan Rusia membatasi minyaknya, gasnya dan lain-lain, yang langsung dijadi kayak durian runtuh bagi bandar batu bara, bandar minyak bumi, bandar gas dan lain-lain yang harganya melonjak luar biasa. Jauh lebih tinggi sebelum masa pandemik dibanding sebelum pandemik. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa karena ada lonjakan yang begitu besar. Jadi itulah yang menyebabkan. Jadi aliran pasca pandemik itu fokus di kebutuhan hidup. Orang kebutuhan hidup, jadi itu sebabnya inflasi, itu sebabnya kerisauan masyarakat karena harga pada naik, BBM naik, gas naik, LPG naik, semua naik. Jadi bandar paper asset kehilangan momentum, bandar upal menghancurkan dirinya sendiri, dan lain-lain. Tapi kebutuhan hidup bandar-bandar itulah yang meningkatkan. Bukan karena global warming bakal berhenti, bukan karena mobil jadi jauh lebih banyak pasca pandemik, enggak. Hanya mereka mempermainkan supply dan mempermainkan harga, dan itu efeknya kemana-mana. Jadi itu yang terjadi. Itu yang menyebabkan sekarang inflasi tinggi. Kalau inflasi terlalu tinggi, balik lagi kayak pandemik dulu. Orang menengah bawah nggak punya duit. Orang menengah bawah nggak punya duit, kalau nggak punya duit berpotensi rusuh. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, apakah dikasih duit lagi? Karena kalau duit semakin banyak, bisa semakin menjadi-jadi tuh. Bandar komoditas yang lagi menjadi-jadi sekarang. Karena duit makin banyak kan. Ya bisa juga sih kalau ekonomi runtuh, bandar saham pun yuk kita goreng lagi sekarang banyak duit. Tapi kenyataannya kalau digoreng sekarang orang udah nggak di rumah aja lagi kan. Pilihan tetap banyak, duit banyak bisa sebagian masuk lifestyle, entertainment, sektor real dan lain. Jadi kondisinya seperti itu dan semua krisis ini disebabkan oleh peningkatan harga komoditas, harga makanan dan lain-lain. Jadi kalau kita simpulkan di masa pandemik mobilitas rendah, konsumsi penggunaan komoditas turun, perputaran uang terhambat, opsi menggunakan uang terbatas, ada deflasi, resesi global, harga saham dan barang investasi lain digoreng. Dari ini solusinya adalah cetak uang. Itu di masa pandemik. Di masa post pandemik mobilitas kembali normal, ada revenge spending, penggunaan uang, opsi penggunaan uang kembali terbuka, konsumsi meningkat, harga bahan bakar energi digoreng, jadi melonjak sampai 2-3 kali lipat tanpa ada peningkatan konsumsi 2-3 kali lipat. Harga barang yang sebelumnya digoreng sekarang sudah terpuruk, ganti momentum tuh. Sepeda lipat turun, janda bolong turun, upal pada dibawa kabur duitnya dan lain-lain. Belum lagi sebelum itu terjadi ada hal buruk lainnya adalah maraknya penipuan investasi bodong, upal digital dan lain-lain. Itu membuat banyak orang ilfeel juga sama investasi. Dulu dia memang hobinya investasi, di rumah aja sambil investasi. Sekarang karena penipuan investasi bodong, upal digital dan lain-lain menyebabkan orang ilfeel juga investasi. Belum di bursa kita ada penutupan mata investor retail. Dan opsi investasi sektorial kembali terbuka kan. Karena mobilitas ini. Dan juga stimulus cetak uang dihentikan. Inilah yang menyebabkan krisis di bursa saat ini dan krisis inflasi resesi ke depan. Kayak gitu. Kenaikan harga BBM itu tadi menyebabkan inflasi di mana-mana. Kayak gitu. Dan kekhawatiran akan resesi. Karena kalau orang-orang resesi itu kan sederhananya orang-orang pada jatuh miskin, masyarakat pada umumnya nggak bisa belanja, itu resesi. Dan muncul ini kita lihat semuanya dikait-kaitkan sama resesi. Seperti itu.
Jadi di sini pandemik membuat Indonesia masuk ini, dan cuman pertanyaannya apakah resesi ya, kita bahas apakah resesi berpotensi membuat IHSG jatuh, rontok, market crash dan lain-lain. Kalau kita belajar sama kasus terakhir di November 2020 itu Indonesia masuk ke dalam resesi pertama dalam 20 tahun terakhir, November 2020. Banyak dari kita udah trading, udah nonton podcast pada saat itu. Supaya sebagai informasi aja, supaya Anda tahu, di November 2020 juga IHSG mengalami kenaikan terbesarnya dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan bulanannya sampai naik 9,4%. Di bulan di mana IHSG seringnya turun karena waktu 2020 resesi, November 2020 resesi, kenaikan sampai 9,4%. Ini orang lagi heboh-hebohnya trading saham. Yang influencer lagi heboh-hebohnya trading saham, orang semua ngomongin saham. Ini November, Desember sampai Januari 2021 itu heboh-hebohnya. Januari 2021 itu ada krisis bandar yang membuat IHSG turun. Jadi pertanyaannya, apakah resesi akan menyebabkan market crash? Jawabannya jelas tidak. Karena resesi itu di sektor real, bursa saham itu diurus sama bandar. Cuman kekhawatiran besarnya bukan resesi, tapi adalah aliran uang ke bursa saham yang terlambat, orang-orang mulai ilfeel sama investasi, opsi penggunaan uang besar dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi itu masalah. Kalau ditambah resesi di masyarakat, dalam kondisi sekarang semakin kena bursa. Kalau ditambah. Karena resesi 2022 akan beda sama 2020 dengan asumsi nggak ada lagi tuh pandemik di mana semua orang harus di rumah aja lagi. Akan berbeda. Karena pilihannya jadi banyak, nggak cuma saham, nggak cuma upal. Jadi di sini kalau kita lihat ada banyak hal yang bisa berkaitan. Ketika tok resesi apakah market akan crash? Jawabannya saya yakin tidak. Tapi kesulitan ini akan membuat akan bisa satu persatu ini. Kalau harga sembako terus naik, orang fokus ke ini, uangnya habis buat kebutuhan pokok, nggak ada duit buat invest. Akan berpengaruh. Kalau orang semakin di luar sana semakin susah, pilihan penggunaan uang banyak, nggak dimasukin ke saham, akan berpengaruh. Tapi itu sudah berpengaruh sekarang, bukan nanti kalau resesi. Seperti itu. Jadi itulah ini, dan itulah yang, terus solusinya gimana, ininya gimana ya, itu yang akan kami bahas secara lebih detail di Market Outlook yang akan kami adakan besok. Tanggal 27 Juli besok jam 19.30. Kalau Anda tertarik, linknya ada di bawah. Kurang lebih kita akan membahas lebih detail tentang, ya inflasi ini sudah dijelaskan. Kita akan membahas lebih detail tentang faktor-faktor lain. Dan kurang lebih step by stepnya apa nih? Ini udah 40 menit juga, nggak mungkin saya bahas semua di podcast. Step by stepnya apa nih? Apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan hal-hal apa yang bisa kita tunggu di bursa saham yang bisa memulihkan bursa saham. Seperti itu. Lanjut, kita bahas yang lain. Juga hal menarik itu adalah kejatuhan upal digital. Kita tahu berita-berita 2 sebulan terakhir umumnya pada kejatuhan upal digital. Banyak orang yang jatuh miskin. Ini katanya dulu berduit 150 triliun, sekarang jadi 0. Ada pendiri salah satu bursa upal digital kabur, membawa uang-uang nasabahnya, kayak gitu. Hedge fund upal kabur, dan ini juga Forbes mengatakan crypto itu the biggest Ponzi scheme in human history dan lain-lain. Jadi intinya berita seburuk-buruknya selesu-lesunya bursa saham, tapi kondisi upal digital jauh lebih mengerikan. Uang kita nggak dibawa kabur kan di bursa saham sama hedge fund kayak gitu, nggak dibawa kabur, nggak hilang, nggak jadi nol tiba-tiba kayak gitu, nggak.
di bursa. Dan sebenarnya ini juga yang membuat orang semakin ilfeel sama invest, karena wah habis duitnya di gondol sama bandar upal semua. Sekarang saya mau coba jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan masuk tentang upal dan lain-lain. Saya jawab cepat aja karena udah hampir sejam. Pertanyaan pertama adalah, apakah kripto atau upal digital sebenarnya Ponzi? Jadi memang namanya Ponzi itu sama. Beberapa waktu lalu kita tahu kan Ponzi scheme yang berkedok robot trading. Ketika naik dipuji-puji, ujungnya duitnya hilang. Jadi untung hilang aja. Itu Ponzi, itu karakter Ponzi. Kalau ngomong gitu, kripto juga banyak yang gitu kan, banyak yang dibawa kabur ini. Jadi saya ngerti kenapa banyak yang bertanya, apakah kripto upal digital itu sebenarnya Ponzi? Jawabannya kalau dari saya apa ya? Jadi menurut saya salah, ini definisi saya ya. Salah satu definisi Ponzi adalah satu produk investasi yang dipakai memang dengan tujuan akhir. Pembuat produk Ponzi, produk upal itu, robot trading itu memang tujuan akhirnya muterin duit, ngasih profit, ujungnya saya bawa kabur semua. Seperti semua Ponzi lainnya, dan selalu berakhir di nol, duit habis dibawa kabur. Itu menurut saya Ponzi. Apapun produknya, mau robot trading, mau travel, mau apapun gitu, semuanya Ponzi seperti itu. Sekarang kita tanya, upal, kripto apa? Kripto itu uang palsu. Yes. Kalau Anda bertanya, apakah kripto uang asli, uang masa depan? Enggak, uang palsu. Itu sudah jelas. Kripto uang palsu. Tapi apakah kripto itu Ponzi? Agak susah nyebutnya. Karena contohnya, saya bisa ini, karena yes, memang harus diakui, memang banyak bandar kripto yang punya mindset juga ngebawa kabur duit pembelinya. Bandar ini mereka gue buat upal, kalau upal gue udah dibeli semua sama masyarakat, gue kabur bawa duit asli. Lu pegang aja upal gue. Jadi apa bedanya sama Ponzi? Yes, itu benar. Tapi saya juga tahu ada bandar-bandar upal yang memang tujuannya merubah dunia. Cuma dia nggak ngerti aja caranya, jadi dia buat upal. Dia nggak ngerti caranya. Mau merubah dunia lebih baik, mau merubah ekonomi dan lain-lain, buatnya upal. Nggak paham aja. Karena mungkin orang geek, nerds yang wah kalau uang kayak gini transfernya lebih gampang, lebih indah. Dia nggak tahu uang itu sebenarnya apa. Tadi kita bahas salah satu kegunaan uang adalah senjata pemerintah. Kedaulatan negara itu dibangun sama uang, sama uang asli. Uang. Nggak bisa diganti upal. Negara siapa yang kedaulatannya dibangun sama upal? Dan lu tinggal di negara yang ada kedaulatannya kan, ada pemerintahnya kan, bukan negara rusuh yang semua orang punya duitnya masing-masing. Jadi memang ada juga pembuat upal, pembuat kripto yang punya mindset idealis, pengen membuat negara lebih baik, bukan buat nyolong duit Anda. Ada, banyak atau enggak saya nggak tahu, yang pasti ada. Salah satu curhat waktu itu, salah satu anjing digital yang sempat terkenal, yang harganya sempat digoreng, itu foundernya bilang, wah gue buat anjing digital ini dengan maksud baik, mungkin dia pencinta binatang atau apa, dengan maksud baik, tapi ujungnya dimainin sama mafia, harganya digoreng-goreng, dan dia nggak jadi kaya. Kasian banget kan yang ngelahirin anjing digitalnya nggak jadi kaya. Dia cuma nyinyir aja, sialan nih, gue dipermainkan nih, idealisme gue dipermainkan oleh bandar-bandar anjing digital pada saat itu. Mungkin bandarnya itu punya tujuan seperti Ponzi, cuma yang buat enggak. Jadi bisa beda. Jadi saya nggak bisa 100% bilang kripto itu Ponzi. Karena kenyataannya lagi, banyak upal yang sampai sekarang masih hidup. Udah bertahun-tahun. Kayak gitu. Jadi itu pertama. Apakah kripto sebenarnya Ponzi? Bisa iya, bisa enggak. Sebagian iya, sebagian enggak. Jadi enggak sepenuhnya Ponzi. Pertanyaan selanjutnya. Apakah upal akan musnah? Ini juga yang banyak tanya. Menurut saya yang bisa memusnahkan upal itu karena selama masih ada orang yang percaya hidupnya akan berubah kalau dia menukar uang aslinya dengan uang palsu.
Akan selalu ada bandar upal yang kerjanya ngegoreng-goreng upal, saya yakin 100%. Selama itu terjadi. Gua kerja kantoran mah nggak kaya-kaya. Wah, gua harus beli upal biar kaya. Selama orang masih ada yang seperti itu, peminat upal akan tetap ada, potensi ngegoreng-goreng upal tetap ada, dan upal bagaimanapun nyetak upal itu murah. Ya buat aja uang palsu. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong supply and demand akan selalu ada selama tidak dilarang oleh pemerintah. Upal akan musnah detik itu juga ketika pemerintah memutuskan nggak boleh lagi ada orang buat upal, nggak boleh lagi orang buat jual beli upal, nggak boleh. Kalau ketahuan di penjara kayak gitu kan, didenda, simpel. Nggak boleh ada yang buat, nggak boleh ada yang jual beli upal, nggak boleh lagi ada transaksi yang menerima upal. Selesai detik itu juga. Mungkin nggak semua negara langsung, Cina udah. Kalau tiba-tiba Indonesia bilang nggak boleh, selesai detik itu juga. Semua uang palsu digital di Indonesia akan nol. Semakin banyak yang nutup, semuanya akan kembali ke nol. Jadi upalnya ya upal aja, tetap upal gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang menurut saya yang bisa memusnahkan pemerintah. Bukan market crash, bukan kejatuhan, bukan bandar-bandar upal yang ngebawa kabur duit nasabahnya, bukan itu. Yes, itu akan menyebabkan keberanian orang, keinginan orang untuk beli upal rendah. Cuma akan ada aja upal yang dia goreng, orang masuk karena percaya udah itu dibanting. Sama seperti, apakah Ponzi akan berakhir? Nggak akan berakhir. Nggak akan berakhir Ponzi. Akan selalu muncul wujud baru, nama baru. Mungkin kita udah ada anjing digital, mungkin ada kucing digital, lumba-lumba digital, dan lain-lain. Bisa aja kok itu terus terjadi. Yang bisa musnah, bisa, tapi yang memusnahkan bukan market crash sekarang, tapi pemerintah. Kayak gitu. Oke, wah ini udah habis waktu saya. Ini ada pembahasan tentang saham tele, mungkin saya skip aja lain kali. Saya udah janji, cuma saya skip aja deh. Oke, saya bahas dulu Q&A-nya deh, biar nggak ini. Pak Gondo Kusumo, betul sekali definisi uang asli dan palsu bisa terbalik. Tergantung dari sudut pandang mana melihat, seperti kosakata pejuang. Jika menang dianggap pahlawan, jika kalah dianggap pemberontak. Ini poin yang menarik, banyak yang meng-highlight ini, bahkan banyak orang saking keblingernya sama upal, menganggap uang asli, uang beneran juga, itu sebenarnya uang palsu. Katanya nggak ada uang asli, itu uang palsu. Saya mau katakan buat Pak Gondo Kusumo, Pak ini nggak bilang itu, cuma saya ketemu banyak orang yang bilang ini, cuma dia bilang palsu atau asli itu tergantung siapa yang menang. Sekarang karena upal terpuruk gitu dianggap mereka yang palsu. Nanti kalau rupiah terpuruk upal yang naik dianggap rupiah yang palsu. Nggak kayak gitu poinnya. Kalau ngomong pemberontak pejuang saya setuju. Cuman jangan anggap upal ini pemberontak. Gerakan yang mau memberontak, mau meruntuhkan negara. Dia mau bangun negara aja enggak kok. Upal itu cuman pengen uang Anda. Dia nggak pengen ngebangun apa-apa, dia nggak pengen ngebela apa-apa. Yang buat upal itu cuman pengen uang Anda, uang asli Anda. Jadi nggak ada yang dibangun, nggak ada yang dia berontak. Beda sama satu rakyat yang terzolimi bersatu melawan pemerintah. Dia bersatu untuk membela kepentingan dia, kepentingan rakyat dia, kelompok dia, mengalahkan pemerintah. Kalau dia kalah, dia jadi pemberontak. Kalau dia menang, dia jadi pejuang. Ya, saya setuju itu. Tapi yang buat upal tujuannya bukan itu. Kalau yang buat upal tujuannya itu, semua pencinta upal Bitcoin semua pindah ke El Salvador. Mereka bangun El Salvador. Mereka kan gak mau. Ngapain di El Salvador? Ada apa di sana, makan pisang? Kayak gitu. Jadi gak ada tujuan memberontak, gak ada tujuan pembuat upal. Itu adalah menyerap uang asli Anda. Mereka gak mau buat apa-apa lagi. Mereka gak pengen buat negara kok. Kalau mereka pengen buat negara, mereka uang-uang yang terkumpul, mereka beli tanah, mereka buat negara. Di negara itu ada negara anjing digital. Yang cinta anjing digital, semua ngumpul di sini, kita buat pemerintahan yang lebih baik dengan uang anjing digital sebagai uang resmi. Mereka buat itu.
Mereka mau nggak? Enggak. Mereka bawa kabur uang Anda, selesai. Jadi please jangan terlalu lugu, jangan terlalu ini. Ya saya setuju konsep pejuang ini, cuma upal nggak bisa dianggap sebagai pejuang. Orang buat upal itu bukan karena dia mau pergi dari negara itu, mau buat negara baru. Orang buat upal bukan dia pengen meruntuhkan pemerintahan untuk ini uang baru. Meruntuhkan pemerintah, menjatuhkan pemerintah karena gue pengen buat pemerintahan baru yang mata uangnya upal. Mereka nggak pengen itu semua. Mereka cuma pengen uang orang-orang lugu yang berharap bisa kaya kalau dia beli upal. Cuma itu. Itu aja yang perlu Anda ketahui. Jadi, dan hati-hati, please hati-hati. Kita tahu kita memang punya freedom of speech, ya, kebebasan berbicara di Indonesia. Tapi mereka-mereka yang suka di komen bilang apa, hati-hati, uang rupiah itu dolar juga uang palsu dan lain-lain, kayak gitu, hati-hati. Karena ingat, pemerintah bisa marah. Kalau di Cina Anda ngomong gitu dikarungin Anda. Bilang yuan uang palsu gitu. Yuan juga uang palsu, dikarungin Anda. Mungkin sekeluarga ditangkapin semua hilang. Karena pemerintah punya kedaulatan. Mereka berhak menentukan pemerintahan. Punya militer, punya polisi. Upal punya apa? Pembuat upal nggak punya apa-apa, nggak pengen buat apa-apa. Seperti itu. Lanjut, ini udah pertengahan Juli 2022. Menurut Creative Trader, kira-kira benar nggak prediksi tanda tangan dada dari langit dari kalau minggu-minggu ini IHSG akan crash? Ini karena nyangkut, yang pertama karena nyangkut duit retail pada nyangkut hihi. Ya saya yang tahu yang ini aja sih. Ya. Kita tahu asing sudah jualan. Tapi apakah karena tanda-tanda langit Juli ini market crash, saya sih nggak percaya, terserah Anda sih. Nanti saya akan bahas lebih mendetail kenapa saya nggak percaya ini market crash ini. Walaupun ya saya bukan orang yang menganggap IHSG akan bullish selama IHSG jualan. Selama asing terus jualan, saya nggak akan pernah menganggap IHSG bisa naik terus digoreng lagi seperti Januari sampai April lalu. Kalau asingnya jualan, yes. Saya juga akan terus memprediksi IHSG akan terus melemah kalau asing terus jualan, yes, seperti itu. Tapi market crash itu kan kejatuhan market yang luar biasa. Kayak tahun 97, kayak tahun 2008, kayak tahun 2022 di awal-awal pandemik sebelum mulai krisis dan lain-lain. Apakah akan kayak gitu bulan Juli ini? Apapun tandanya saya nggak percaya. Udah nggak ada waktu untuk menjelaskan, cuma saya sih nggak percaya. Tapi terserah, Anda mau percaya siapapun terserah. Lanjut, mungkin pertanyaan terakhir. Bisa minta penjelasan logisnya kenapa saham-saham unicorn sering tiba-tiba ARB, seperti hari ini GoTo tiba-tiba ARB padahal nggak ada berita apa-apa, nggak ada sentimen apa-apa. Kalau gerakan harganya seperti saham busuk, lama-lama retail akan ilfeel sama saham-saham unicorn dan buat bandarnya akan kesulitan jual ke retail ke depannya. Pertanyaan yang bagus. Cuma saya nggak tahu jawab aja. Ya udah, ini terakhir aja. Ininya ya saya setuju memang ya hal yang kurang baik dari yang kebiasaan yang ada di saham-saham GoTo buka adalah mereka memang suka tiba-tiba ARB. Nggak ada angin, nggak ada hujan ARB. Kemarin juga ARB tiba-tiba. Nggak ada berita apa-apa, aplikasinya nggak ngehang. Drivernya nggak mogok, mitranya nggak mogok, nggak ada di Tokopedia, nggak ada apa-apa. Cuma tiba-tiba ARB, saham BRI nggak tiba-tiba ARB tanpa ada sebab, tanpa ada jualan asing besar, nggak pernah, tanpa ada market crash ya turun 2-3%, tapi nggak sampai ARB kan buat ilfeel tuh ARB, ngasih ketakutan ARB berjilid-jilid kayak gitu dan bisa gini aja. Dan kalau itu terus terjadi akan berdampak ini menganggap gerakannya seperti saham busuk juga saya setuju. Lama-lama retail ilfeel saya setuju. Cuma kalau kenapa, mungkin ini jawaban yang tebakan saya. Ini terakhir aja. Ini jawaban tebakan saya. Jadi seperti ini. Menurut saya, gimana saya menjelaskan? Jadi masalahnya di saham-saham ini adalah begitu banyak orang yang punya saham dalam jumlah besar yang bisa gatel ngeguyur kapan aja. Yang punya modal rendah
punya jumlah besar yang bisa ngegatel ngeguyur kapan aja. Itu adalah realita yang ada di saham-saham, itu realita yang ada di saham-saham unicorn. Karena pemegang sahamnya banyak, visinya banyak, dan lain-lain, mereka bisa jual kapan aja. Beda saham konvensional, perusahaan konvensional. Kalau saham misalnya nih, saya punya perusahaan IPO, terus saya mau nyerap duit lokal nih. Nyerap duit retail pada mau beli, saya mau guyur. Wah, ini ada 10 miliar nih, serap. Wah, ini udah di bid semua total ada 70 miliar, guyur semua ARB kayak gitu. Kalau misalnya ada 70, kalau saya guyur sampai ARB saya dapat 70 miliar. Itu angka besar memang. Cuma beda cerita kalau saya punya misalnya 10 triliun. Saya mikir, kalau saya guyur sekarang sampai habis, sampai ARB, bisa-bisa besok pembelinya jadi sedikit. Yes, saya dapat 70 miliar memang, tapi 10 triliun saya kan jatuh. Nilai 10 triliun saya jatuh, jadi susah dijual. Jadi kalau saya melakukan itu, jualannya saya pelan-pelan. Hati-hati, terorganisir, keluarin berita bagus, dan lain. Jadi saya punya visi jangka panjang dalam menjual saham saya supaya saya dapat menyerap duit sebanyak mungkin. Beda kalau yang punyanya sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit itu ya. Ada yang punya 70 miliar, gue sekali guyur udah selesai, gue jadi orang kaya. Ngelihat peluang, guyur, jadi orang kaya, selesai. Berhasil gue. Nanti ada si C, wah gue juga punya 100 miliar nih, modal 100, guyur. Kayak gitu. Jadi itu yang menurut saya, dan itu memang harusnya ditertibkan. Itu harusnya ditertibkan supaya nggak ada image-image seperti sekarang. Kayak gitu. Jadi ya kita harapkan ada kebijakan yang, ada peraturan yang diberlakukan, kayak ada edukasi bandarmologi buat startup selanjutnya yang mau IPO dan lain-lain, ya bisa macam-macam sih kayak gitu. Dan mudah-mudahan solusi itu biar investor-investor nggak ilfeel, karena lama-lama saya setuju lama-lama ilfeel. Ya karena lama-lama nggak ada bedanya sama saham-saham yang pegawainya cuma 10, apa bedanya, bisa ARA dan ARB kapan aja. Jadi unsur nilai blue chip dari perusahaan besarnya itu akan hilang kalau kayak gitu terus. Seperti itu. Oke. Ini aja mungkin, banyak pertanyaan yang saya skip aja. Oh ya, saya ini lagi, bagi Anda yang tertarik mau ikut Outlook, besok kami akan membahas market outlook, pembahasan tentang sektor favorit 2020 semester 2022, kondisi mendalam, solusi dari inflasi dan lain-lain yang tadi kita bahas, juga efek penutupan mata retail, dan banyak lagi kita akan bahas secara mendalam dalam seminar besok. Seminar ini undangannya bisa didapat kalau Anda memberikan donasi. Jadi kami udah share di Instagram kami, juga di Telegram kami. Kami sekarang lagi raising uang buat Elevate School, salah satu sekolah masuk desa di Sumba. Anda bisa nonton videonya, ini sesuatu yang sangat sangat menyentuh lah, project dimana karena banyak orang di pedalaman Sumba nggak bisa sekolah. Karena untuk sekolah mereka harus jalan 2-3 jam jalan kaki. Jadi anak-anak nggak mau sekolah. Anak umur 7 tahun disuruh jalan 3 jam, pergi 3 jam pulang, ya dia nggak sekolah kayak gitu kan. Mereka nggak mau sekolah, dan akhirnya dibuat solusi sekolah masuk desa kayak gitu. Dan ini project yang sangat mulia. Saat ini udah hampir 700 muridnya, dan mereka butuh biaya operasional 25 juta sebulan. Jadi kami buat target dari gathering ini, semua uang donasi yang terkumpul akan disumbangkan ini buat Elevate School, buat operasional Elevate School selama 12 bulan ke depan. Kami buat target donasinya bisa terkumpul 100 juta. Saat ini ya ada sekitar 50-an lah untuk gathering besok gitu. Kenapa? Kami biasa nggak buat target, cuma kenapa buat target? Karena saya mau ini biar seru aja lah buat teman-teman yang mau tertarik, juga tergerak. Anda bisa nonton videonya, nanti di linknya di bawah ini juga kami bisa berikan videonya biar Anda tahu projectnya lebih detail. Jadi saya buat ini aja karena market lagi sepi. Saya juga biasa kalau market lagi sepi fokus ngurus yang lain, salah satunya kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau target ini terpenuhi, biar seru, target 100 juta ini terpenuhi, kami akan tambah 100 juta lagi
buat ini 100 juta lagi buat project Elevate School. Mungkin bukan buat operasional tapi buat pembangunan sekolah-sekolah di desa-desa lain. Sekolah-sekolah di desa lain kami committed, kami berjanji akan tambah 100 juta lagi dari ini buat pembangunan ke depan, pembangunan yang nanti Anda akan tahu penyerahannya kapan, kami akan sharing seperti itu. Jadi itu aja ini kami. Jadi kalau Anda yang tertarik, Anda yang mau tergerak, mau ini, Anda bisa ikut gatheringnya, akan ada materi yang mendalam, yang detail, yang bisa Anda ikuti. Juga untuk ikut donasinya serelanya ya, Anda mau kasih 10.000 nggak apa-apa, 5.000 nggak apa-apa, 10 juta pun nggak apa-apa. Macam-macam orang bisa itu, yang pasti kita kumpulkan buat kemanusiaan kok, buat pendidikan anak-anak di desa yang kalau kita nggak bantu mereka nggak sekolah. Seperti itu. Oh, sorry, saya lupa kasih gambarnya. Ya begitulah. Inilah Elevate School-nya, nanti ada videonya di link description. Kalau mau daftar gathering pun Anda bisa di link description. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you tomorrow bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar. See you next time.